Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Sesuai dengan judulnya, saya akan membuat pouch dengan dua motif seperti ini ya. Untuk bagian bawahnya seperti ini, samping. Oke, saya review untuk bagian dalam. Di dalam seperti ini ada 3 bagian. Untuk bagian pertama kita bisa isi dengan handphone, kemudian kita juga bisa isi dengan uang untuk bagian yang sampingnya lagi, dan untuk bagian tengah yang ada reeds-nya kita bisa isi dengan kartu ataupun ATM yang lainnya. Kemudian receh juga bisa dimasukkan. Kita simak videonya. Untuk tutorialnya jangan di skip ya. Untuk bahannya kita siapkan ada benang poli warna sesuai selera, kemudian ada korek dan juga stick atau hakpen. Kita mulai untuk membuat rantainya terlebih dahulu. Kita buat simpul, kemudian rantai sebanyak kurang lebih 50 rantai atau sesuai selera teman-teman pengen panjang pouchnya berapa. Ini saya sudah selesai sesuai dengan panjang yang saya inginkan. Kemudian kita mulai dengan single crochet, kita lompati masuk ke lubang yang kedua. Untuk yang pertama saya akan membuat motif yang single crochet ya teman-teman. Untuk setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet sampai ujung. Teman-teman bisa melihat untuk cara mengambil single crochet ya. Nah, jadi seperti ini kita isi setiap lubang sampai ujung. Jika sudah selesai sampai ujung, ini saya sudah bolak-balik 2 kali ya. Maaf karena videonya terbalik. Oke, kita masuk ke lubang yang pertama. Untuk setiap kali dibalik, kita tetap masuk ke lubang yang pertama, kemudian lubang yang kedua, dan seterusnya. Masih dengan motif single crochet sampai selesai. Tujuan dari kita mulai dari lubang yang pertama agar hasilnya itu rata, jadi hasilnya lebih rapi. Nah, seperti ini kita selesaikan sampai akhir, kemudian nanti kita balik lagi dan ulangi lagi. Ini milik saya sudah jadi seperti ini, sesuai dengan panjang yang saya inginkan, yaitu 12 cm. Jika teman-teman ingin kurang atau lebih, teman-teman bisa menyesuaikannya. Kemudian setelah selesai, kita kasih mengeliling di setiap pojok, kita kasih 2 single crochet dalam 1 lubang. Kemudian kita buat single crochet mengelilingi agar hasilnya lebih rapi. Jadi setiap
setiap lubangnya diisi satu single crochet. Hasilnya seperti ini. Saya sudah membuat single crochet mengeliling. Ini tinggal dirapikan dengan memotong bagian ujung ini ya. Kemudian nanti benangnya dimasukkan biar rapi. Kemudian kita buat motif yang kedua, kita buat simpul dan rantai. Untuk rantainya menyesuaikan juga panjang berapa. Untuk motif yang kedua ini saya akan membuat motif kerang atau kipas. Jika sudah selesai, kemudian kita buat single crochet sampai akhir. Jika sudah selesai, kita mulai untuk membuat motif kerangnya. Kita masuk ke lubang yang nomor 3. Sebelumnya kita sudah ngambil benang dulu. Kemudian ada benang 3 di hakpen, kita keluarkan 2, tahan 2, kemudian ambil, keluarkan lagi. Caranya sama, dalam satu lubang diisi 5 kali. 5 kali double crochet. Sudah 3, 4, yang terakhir 5. Kemudian kita masuk lagi ke lubang nomor 3. Kita buat single crochet di sana. Ambil benang lagi. Kita masuk ke lubang yang ketiga. Jadi di sini kelipatan 3 lubang untuk membuat motif kipas. Dan dalam satu lubang diisi dengan double crochet sebanyak 5 kali. Lakukan hal tersebut sampai ujung yang kita inginkan. Oke, untuk lapisan pertama kita sudah selesai. Kita lanjutkan. Untuk yang kedua, kita buat single crochet terlebih dahulu ya. Masuk ke satu lubang, satu single crochet sebanyak 3 agar sampai ujung untuk kipas atau kerangnya. Setelah itu kita masuk ke lubang nomor 3 di bagian
lembah dari kipas itu. Kita isi satu lubang berisi 5 double crochet. Jika sudah 5, kita masuk ke bagian ujung kerang. Kita buat single crochet di situ, kemudian kita masuk lagi. Untuk bagian lembah, kita isi satu lubang 5 double crochet. Lakukan hal yang sama seperti itu sampai ujung. Hasil yang lapisan kedua seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita langsung buat double crochet dalam satu lubang diisi 5. Jadi bentuknya itu seperti zigzag gitu, teman-teman. Jika sudah seperti biasa, bagian ujung dibuat single crochet, kemudian masuk ke bagian lembah, kita buat satu lubang berisi 5 double crochet. Hasilnya seperti ini saya sudah full. Untuk bagian tepinya memang harus dirapikan dengan single crochet mengeliling ya, seperti tadi. Kita mulai dengan single crochet, setiap lubang diisi single crochet. Caranya seperti ini. Untuk bagian lubang yang kecil kita isi satu, kemudian jika ada lubang yang lebar diisi 2 single crochet.
Untuk bagian ujung jangan lupa setiap ujung satu lubang diisi 2 single crochet, kemudian lanjut satu lubang satu single crochet. Hasilnya seperti ini ya. Kita lakukan mengeliling sampai ujung ketemu ujung yang awal tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah mengeliling. Kita tinggal rapikan untuk bagian ujung. Slip stick agar rata. Jika sudah, teman-teman bisa merapikan seperti ini. Jika punya jarum pentul bisa pakai jarum pentul ya, tapi karena saya nggak ada, saya pakai peniti. Seperti ini kita gabungkan sebelum kita memulai untuk menggabungkannya dengan benang. Kita mulai menggabungkan dengan benang. Siapkan jarum yang sudah diisi benang. Benangnya sudah paling ujung sudah disimpul. Jika tidak kuat, kita bisa pakai bantuan tang. Jika sudah, kita masukkan. Cara memasukkannya, kita ambil salah satu benangnya yang bagian dalam bagian dalam ketemu bagian dalam, jadi bagian luar itu tidak terjahit. Jadi yang terjahit cuman bagian dalam seperti ini. Kita ambil yang bagian dalam satu dan yang sampingnya juga bagian dalam satu. Tipsnya itu misalnya sudah mengambil dari yang pertama, ngambil dari bagian kanan, maka ambil bagian dari bagian kanan terus. Tapi kalau misalnya dari bagian kiri terus. Jadi nanti hasilnya itu bagus, rapi. Jadi tidak silang. Seperti itu ya. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Kita lakukan sampai akhir. Hasilnya untuk bagian bawah seperti ini. Ini ya, ini hasilnya sama dari kanan ke kiri semua, hasilnya rapi jadinya. Karena tidak silang. Kemudian yang terakhir berarti kita tinggal
bagian yang tengah. Untuk bagian tengah kita tidak perlu memotong benang, kita masukkan saja benang ke dalam, kemudian kita nanti memulai untuk bagian tengah seperti ini. Kita masukkan, jika susah bisa memakai bantuan tang. Jika sudah selesai seperti ini, kita bisa memulai untuk menjahit dari bagian dalam yang motif kerang. Seperti tadi, untuk bagian dalam ketemu dengan bagian dalam satu arah. Karena sudah memulai dari bagian motif kerang, maka kita mulai menjahit dari bagian motif kerang sampai ujung. Bagian dalam bertemu dengan bagian dalam. Teman-teman bisa melihat dari video yang saya buat ini untuk lebih jelasnya ya. Ini sudah mau sampai ujung seperti ini. Tipsnya biar hasilnya lurus, tidak melengkung, kita tarik kuat-kuat sambil di otak-atik biar hasilnya lurus. Nah, seperti ini sudah lurus. Jika sudah, kita kunci, masukkan jarum ke dalam salah satu bagian rajutannya, bebas kemana saja, karena hanya untuk mengunci.
Nah, setelah selesai kita tinggal rapikan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita buat yang bagian ini, kita sama seperti tadi ya caranya. Kita mulai dari bagian bawah. Ini sudah saya simpul. Untuk ujung benangnya tinggal tarik. Kita mulai dari bagian motif single crochet. Jadi nanti dari motif single crochet semua sampai akhir. Kita ambil benang bagian dalam ketemu bagian dalam. Nah, hasilnya seperti ini. Kurang bagian atas kita rapikan agar menjadi lurus. Masih tetap sama, bagian dalam ketemu dengan bagian dalam. Kita otak-atik, tarik yang kencang. Nah, jika sudah selesai, seperti biasa kita rapikan, masukkan benang ke dalam seperti ini agar lebih kuat benangnya tidak lepas. Setelah itu kita rapikan dengan menggunakan korek api. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, seperti ini. Bagian samping satu, dan yang sampingnya lagi seperti ini.
Untuk bagian bawahnya seperti ini. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga bermanfaat video yang saya buat. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa dibagikan ke sosial media yang teman-teman punya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.